hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Cheyenne segera berdiri di samping, dan banyak tokoh maju satu demi satu. Tentu saja, beberapa orang memilih untuk tidak terlalu berhati-hati, atau mereka berpikir bahwa Cheyenne kejam dan tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tatapan mata Cheyenne menyapu sosok-sosok di depannya. Dia bisa merasakan beberapa aura di antara mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukan milik Sensi. Tetapi dia tidak bisa mengatakan secara spesifik dari dunia mana mereka berasal. Dilihat dari auranya, yang terkuat di sini hanya berada di level kedua keabadian dewa. Meskipun begitu, di dunia kecil tempat mereka berada, mereka jelas merupakan eksistensi tingkat atas. Bahkan kemungkinan besar, ia tidak termasuk golongan atau kekuatan tertentu, melainkan merupakan leluhur suatu dunia kecil. Alasan mengapa Cheyenne dapat melihat dewa-dewa abadi ini sekarang adalah karena munculnya daerah misterius ini. Jelas, harta karun di dalamnya memiliki daya tarik yang besar. Setelah mencapai keabadian dewa, yang perlu dikendalikan adalah kekuatan aturan, dan inti asal adalah milik aturan. Selama seseorang dapat memperoleh salah satunya, seseorang dapat menggunakannya untuk berlatih. Sebagian besar makhluk di sini mungkin datang untuk jiwa lubang void, yang merupakan asal mula jiwa. Kemampuannya juga sangat menggoda. Itu dapat dengan cepat menjelajah dunia dan mempersingkat waktu perjalanan. Meskipun merupakan asal mula jiwa, ia juga mengandung aturan ruang. Dalam pertempuran, tidak mudah untuk membunuh orang yang mengendalikan aturan ruang. Meskipun bukan aturan yang kuat dalam pertempuran, tidak diragukan lagi bahwa itu memiliki efek yang besar. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan blokade ini. Setelah Luang menerima pengangkatan Cheyenne, dia tampak langsung bersemangat. Meskipun dia tidak mengenal Cheyenne, pertempuran tadi sudah cukup untuk mengejutkan setiap orang yang hadir. Selain itu, dengan mampu berdiri di sini, tak satu pun dari mereka yang berpikiran sempit. Kebanyakan dari mereka masih ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki area misterius di pusaran kehampaan. Di bawah komando Luoang, puluhan tokoh menyerang blokade kehampaan bersama-sama. Serangan-serangan gemilang bersemi di kehampaan. Suara gemuruh terus bergema, dan di bawah serangan-serangan yang bertubi-tubi itu, blokade itu menyingkapkan tanda-tanda berbintik yang rumit. Tetapi di bawah serangan gila-gilaan tersebut, blokade tersebut masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Selang beberapa waktu, puluhan sosok menampakkan ekspresi tak berdaya saat melihat blokade yang tak tertembus. Saudaraku, kami telah berusaha sekuat tenaga. Konon, segel semacam ini hanya bisa dipatahkan oleh orang kuat yang ahli dalam batasan, atau setidaknya berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Ucap salah satu dari kultivator tua itu. Melihat ini, Cheyenne sedikit mengernyit. Dari kelihatannya, masalah ini masih mengharuskan dirinya mengambil tindakan. Tidak ada cara lain daripada terus menunggu di sini. Cheyenne tampak acuh tak acuh, lalu melangkah maju. Setelah berbicara, Cheyenne menatap blokade di depannya, dan mata semua orang bersinar dengan cemerlang. Mereka ingin melihat apakah Cheyenne dapat menembus blokade tersebut. Cheyenne tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, lalu meraih sesuatu di tangannya, yang langsung memancarkan cahaya biru terang. Sialan, bukankah Bodhidharma juga ada di lenganmu? Mengapa kau terus menargetkanku? Tahanan roh mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Tetapi cahaya biru telah menyapu dan blokade kehampaan di depannya mulai sedikit mengendur. Namun, sebelum itu terus berlanjut, Cheyenne tiba-tiba menarik kembali tahanan roh. Dia segera mundur selangkah dan duduk bersila di kehampaan. Semua orang tampak bingung, sementara Ye Beijing dan Xiaoyuel yang ada di belakang diam-diam memahami sesuatu. Dia sama persis seperti kehidupan sebelumnya, penuh tipu daya. Secara logika, dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa merasakan keberdayaan beberapa monster tua yang bersembunyi di sini. Tetapi dia percaya pada penilaiannya sendiri, bahwa ada yang lebih kuat di sini. Jadi dia mengeluarkan tahanan roh untuk melemparkan batu bata guna menarik batu giok. Gumam Ye Beijing dengan senyuman menawan. Blokade di sini tidak seperti yang dikatakan Luoang. Keabadian dewa tingkat ketiga kemungkinan besar dapat menembusnya. Atau tidak, diperlukan orang kuat yang ahli dalam batasan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memiliki kesempatan. Alasan mengapa tempat ini disegel begitu lama adalah karena tidak mudah untuk menghancurkannya. Sekarang, Cheyenne berpura-pura tidak bisa menghancurkannya untuk memancing orang kuat yang bersembunyi itu. Jika kau terus bersembunyi, maka kita akan menunggu di sini bersama. Suara Cheyenne tiba-tiba terdengar, dan semua orang tercengang. Kemudian,
Aura kuat datang dari kehampaan di belakang mereka. Tidak hanya ada satu aura, melainkan 3 aura yang muncul di hadapan Xiaoyan hampir seketika. Mereka adalah 2 pria dan 1 wanita. Semuanya beralis tajam dan bermata cerah. Setelah mencapai level ini, mereka pasti mempertahankan penampilan mereka yang paling tampan dan cantik. Kamu punya cara untuk memecahkannya. Mengapa kamu tidak melakukannya? Salah satu pria itu tidak berambut dan mengenakan jubah longgar. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Orang ini tampak seperti seorang Buddha yang tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Mendengar teriakan sini-situ, Xiaoyan mendengus dingin dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah bergegas menuju pria itu dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi. 9 segel bintang di bagian tengah alisnya berkedip terang dan memobilisasi kekuatan klan Yuanzhen. Kekuatan tubuh keabadian fisik di alam leluhur mengalir keluar. Itu langsung membawa serta tekanan yang mengerikan. Pria itu tidak mengantisipasi serangan mendadak Xiaoyan. Dia merentangkan tangannya di depan untuk menangkis pukulan Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dan lengan bajunya hancur berkeping-keping. Kau, mengapa kau menyerangku? Pria itu menatap Xiaoyan dengan mata terbuka lebar. Kamu sudah hidup begitu lama, jadi berhati-hatilah saat berbicara. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Xiaoyan menatap lelaki tua itu dengan dingin. Matanya terbuka dan tertutup dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pria dan wanita lainnya segera menangkap tinju mereka dan membungkuk kepada Xiaoyan. Setelah melihat sang Buddha, Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak yakin apakah alam misterius surga barat telah mencapai aliansi dengan Taisu. Setidaknya ketika dia melihat Buddha ini di Senshi, rasanya seperti melihat Taisu. Reaksi pertamanya adalah membunuhnya. Namun, Buddha ini sangat kuat. Pukulannya tadi hanya memiliki efek jerak. Kekuatannya seharusnya berada di level ketiga dari alam 9 sumber, tetapi dia seharusnya hanya membuka sekitar 4 sumber. Jadi rasa penindasan pada Xiaoyan tidak terlalu kuat. Namaku Wu Yan, dan aku Qian Zhuang. Jika kamu punya solusi, silahkan beritahu kami dan kami akan bekerja sama denganmu. Pria dan wanita itu menyebutkan nama mereka satu persatu. Xiaoyan menatap Buddha yang dipukul tadi dan berkata dengan serius, silahkan perkenalkan dirimu. Terlebih dahulu, kamu datang dari jauh, dan semua orang di Senshi adalah tamu. Kamu harus memahami aturannya. Sambil berbicara, Xiaoyan menunjukkan tatapan dingin. Sang Buddha perlahan melangkah maju, menyingkirkan amarahnya dan membungkuk. Namaku Jinshi. Tadi hanya kesalahpahaman. Tolong jangan ambil hati. Aku sudah lama menunggu di sini, tetapi tidak ada yang bisa memecahkannya. Jika kamu bersedia membantu, aku ingin memberimu harta karun. Buddha bernama Jinshi mengatakan hal ini. Lalu ia membalikkan telapak tangannya dan muncullah seuntai tasbih Buddha. Tidak seorang pun tahu untuk apa tasbih itu digunakan. Satu saja tidak cukup. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang tersembunyi di wilayah misteri Senshi? Xiaoyan berkata tanpa melihat mereka. Ketiganya tidak berinteraksi satu sama lain. Mereka semua tampak berpikir dan tampak enggan mengungkapkan asal-usul mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.